Jadi ayat itu ijaz luar biasa. Enggak mungkin itu. Enggak mungkin. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ketika bicara Al-Qur'an, ini pembicaraan yang luas, masyru' Al-Qur'an, masyru' hifdzul Qur'an, masyru' yang luas sekali. Kalau dikatakan ulumul Qur'an la sahila lahu, bahasa ilmu berkaitan Al-Qur'an ini tidak ada tepinya, tidak ada pantainya. Maka begitu juga ketika kita bicara segala sesuatu yang berkaitan Al-Quran itu tidak pernah ada tepinya. Baik, ini masuk TV di tengah film. Jadi ini penting sekali bahwa yang sedang kita usahakan ya ustaz-ustazah, ini pekerjaan besar yang goalnya juga sangat mulia nanti. Ini saya sampaikan awal muqaddimah tadi. Maka di sini ketika ini masyru'ul hayah, maka yang menanggung dan membawa tugas ini adalah orang yang mesti memiliki sahibul himmah. Sahibul himmah, orang yang memiliki semangat. Antum bisa bayangkan tadi saya akan mukadimah, kalau pemain bolanya enggak semangat, gimana? Gol enggak? Ini ustaz-ustaz ini kan hebat-hebat nih main futsal, main bola semua nih. Bayangkan kalau ada bola lemas-lemas itu, kayak ikut tipak ikan. Ilon tentu dah mong jadi ile. Gimana kira-kira gol itu? Nggak bisa. Maka mesti tugas inilah sahibul himmah. Zain main di luar. Zain main di luar. Sahibul himmah. Siapa itu sahibul himmah? Sahibul himmah itu sahibul azimah. Orang yang memiliki semangat itu, semangat yang kuat, semangat tinggi, itu sahibul azimah. Mereka adalah orang yang punya tekad. Jangan, jadi ini karena waktu kita singkat. Maka saya bicarakan malam kemarin, saya materinya Cokroh Medang. Bertanya, siapa sahibul himmah? Sahibul himmah ay sahibul azimah. Orang yang punya himmah itu adalah orang yang punya tekad. Jadi mereka ini la ya'riful kasal. Kalau orang yang punya himmah, mereka yang punya azimah, punya tekad, mereka tidak pernah mengenal yang namanya al-kasal. Al-kasal. Kalau bicara konsep Al-Quran, al-kasal ini enggak ada pada mukmin, tapi ada pada munafik ketika Allah sebutkan tentang sifat mereka. Maka Al-Quran ini enggak mungkin diperjuangkan oleh orang-orang yang dalam dirinya tidak punya keyakinan. Al-yaqin la yufidu fi syak. Keyakinan itu tidak akan berikan faedah kalau ada keraguan. Maka di sini penting ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika bicara Al-Qur'an ini bicara semua yang sifatnya amal. Awal ayat turun Iqra. Iqra. Ya, saya ingin bacakan pada konsep kita guru Al-Qur'an, semua kita guru di sini. Jangan sampai santri itu lebih banyak Iqra dibandingkan kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan Al-Qur'an kepada para sahabat, beliau dulu yang membaca. Maka ketika Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, istri tercinta ibunda kita al-mukminin,
Beliau merupakan santri talibah pertama yang menghafal Al-Quran di dunia ini. Murid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum bicara ada Darul Arqam dan sebagainya, awal wahyu Iqra yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dapatkan, terima beliau dengan rasa takut dan gemetar. Beliau pulang. Maka yang menyambut beliau adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan Khadijah bertanya, bagaimana kronologisnya kejadian di gua sana? Maka Rasul menyampaikannya bahwa Jibril alaihi salam, yang akhirnya diketahui itulah Jibril, menyampaikan kepadanya, Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma la ya'lam. Maka ketika itu Khadijah radhiyallahu taala anha, itulah murid yang pertama, orang yang pertama mendengar Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murid yang pertama mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu murid yang pertama. Dan beliau yang menghafalnya. Prosesnya bagaimana? Rasul membacakannya. Dan itu yang didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dengar dari Jibril alaihi salam. Beliau mendengar dan menghafalnya. Ini proses. Maka dikatakan oleh para ulama, proses tazkiyatun nufus itu dengan Iqra. Iqra. Tapi Al-Quran tidak hanya menetapkan hanya Iqra saja, tapi ada kegiatan lebih besar pada itu. Qum. Iqra wa qum. Baca dan bangkit bergerak atau berbuat dan beramal. Maka ketika berbicara tidur di malam hari, orang yang sahibul himmah, sahibul azimah tadi, Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Apa yang dilakukan dalamnya? Rattilil qur'ana tartila. Tartil. Maka orang yang membawa masyru'ul hayah Al-Quran ini, mereka lebih banyak membaca dan berbuat dengan bacaannya itu. Kita perhatikan ketika Allah bicara bangun dari tidur siang, ya ayyuhal muddathir qum fa'andir, itu tidur siang. Tidur malam, ya ayyuhal muzammil, berselimut. Al-muddathir cukup dengan bagai baju dia, tidur dia biasa siang. Qum fa'andir. Zain sana nak main di luar. Ya, di luar ini kawasan orang tua, 18 tahun ke atas. Baik. Ini perlu kita pahami bahwasanya proses masyru' al-hayah fi hifdz al-Quran adalah Iqra wa qum. Baca dan bangkit. Bukan baca dan tertidur di halaqah, bukan ini. Makanya enggak sesuai konsepnya kalau tidur di halaqah. Santri tidur di halaqah itu enggak bisa ditolerir. Iqra wa qum. Bagaimana naqra wa nahnu la naqra? Bagaimana kita membaca sedangkan kita enggak sadar? Ini Al-Quran. Maka Ustazah saya muliakan, ya, disinilah kita bisa melihat bahwasanya Al-Quran ini merupakan risalah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya. Dan Rasul pun ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, itu juga disebut dengan sebagai Rasul, utusan. Jadi orang yang membawa tugas kenabian itu Rasul.
Tugas orang yang bawa tugas Nabi itu Rasul. Cuma konteks kerasulannya berbeda dengan Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di awal muqaddimah tadi saya bilang, kita adalah yang mewariskan tugas para Nabi. Dan Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warathul adl. Dan ini bedanya Bani Israel. Nah, setelah mereka mati seorang Nabi, Allah kirimkan Nabi yang lain, banyak Nabi. Sedangkan bedanya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah tidak ada Rasulnya, ada adalah para ulama. Maka dikatakan dalam ungkapan para ulama, al-ulama kan nujum. Ingat, bukan ka ahli nujum, kan nujum. Ini ada juga sekarang hari ini ahli nujum dikatakan ulama. Ya kan? Banyak. Kalau kata Ustaz Azhar itu di Jawa banyak katanya. Asalnya langsung jadi kiai. Bisa menggandakan uang. Anda butuh pinjaman berapa? Ya enggak. Al-ulama kan nujum. Ulama itu bagaikan bintang. Coba lihat langit enggak ada bintang, apa jadinya? Mana hiasan. Baik. Makanya di sini mesti pada orang yang sahibul himmah, sahibul azimah, kita yang akan menggolkan masyru'ul hayah ini harus ada yakin. Yakin. Antum ketika main bola, kan sebelum main bola berapa insyaallah? Ini bisa 3-0. Yakin kali. Kenapa yakin kali? Gua main bibir ya bro nih. Jadi yakin. Sahibul himmah. Maka dalam kisah masyru'ul hayah berbicara hifdzul Quran, masyru'ul hayah, asyakku fi adlillah jarimah. Asyakku fi adlillah jarimah. Ragu tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebuah kriminalitas. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dalam Al-Qur'an banyak hal. Kalau itu masih membuat kita ragu, ragu tentang keberkahannya, ragu tentang kemuliaannya, ragu tentang pahala yang kita ucapkan, ragu tentang pahala ketika mendengarkannya. Ketika kita dengar santri kita bacakan, kita dapat barakah. Maka dikatakan pahala membaca dan mendengar itu sama. Sama apa? Sama-sama dapat rahmat. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u la'allakum turhamun. Orang yang membaca dan yang mendengar sama-sama dapat rahmat. Dapat rahmatnya sama. Nah, ini yakin. Yakin. Karena kalau ragu dalam hal ini, itu jarimah. Jarimah, bagian daripada kesalahan, dosa. Kita tidak bicara yang jauh-jauh, enggak bicara masalah hukum lain, enggak. Ini bicara sesuatu yang sentuhan setiap hari-hari, keseharian dengan Al-Quran. Membaca, mendengar, membaca, mendengar, membaca, mendengar. Pada membaca itu dapat sekian banyak keberkahan dan pahala, pada mendengar juga dapat rahmat dan pahala. Maka andaikan itu menjadi hal yang paling penting bagi kita, maka luar biasa. Ya. Baik. Maka di sini la nata'allam al-'ajaz wal kasal. Di sini kita enggak belajar lemah, enggak belajar malas. Kita belajar kuat dan belajar rajin. Kalau enggak gol nanti. Enggak gol nanti. Nah. Baik. Maka Ustazah saya muliakan, hari ini saya ingin mengingatkan kita, ketika bicara Al-Quran ini masyru'ul hayah,
Maka Allah bicara sesuatu yang berkaitan dengan kebahagiaan. Berbicara dengan sesuatu yang berkaitan dengan kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Apa itu kebahagiaan? Saya tahu. Apa? Maaf, saya bahagia nggak boleh jawab. Apa itu kebahagiaan? Karena biasa pemilik nama itu lebih paham tentang namanya, maksudnya. Apa itu kebahagiaan? As-sa'adah. Itu banyak pesantren itu Darus Sa'adah di Pirayan. Apa itu as-sa'adah? As-sa'adah itu tuma'ninatul qalb. Ketentraman hati. Ketenangan hati. Warahatul bal. Jadi dan kenyamanan, freshnya pikiran. Itu sa'adah. Itu as-sa'adah. Tuma'ninatul qalb wa rahatul bal. Itu sama as-sa'adah. Ada ketentraman, ketenangan jiwa dan ada ketenangan pikiran. Ya. Ada ketenangan ketentraman, kenyamanan, fresh pikiran. Itu sa'adah. Dan itu tidak didapatkan pada yang lainnya kecuali hanya pada Al-Quran. Maka hari ini program yang ustaz-ustazah laksanakan hari-hari resmi mengajarkan Al-Quran, tahsin dan semuanya itu adalah program untuk menebarkan kebahagiaan. Membuat orang-orang ini bahagia. Maka menjadi hal penting. Kalau dengan Al-Quran belum bisa bahagia, ini dari mana masalahnya? Nanti. Bisa jadi di metode menyebarkan kebahagiaan itu. Ya. Ada orang kan memberikan dia sedekah, tapi diikuti dengan kalimat al-man wal adha. Orang terimanya nggak bisa, nggak nyaman dia. Jadi ada as-sa'adah. Dan perlu kita pahami, Al-Quran mengajarkan kita an-nufusul basyariyah. Jiwa manusia ini dia jubilat ala talabis sa'adah. Sudah Allah fitrahkan dia memang kerjanya, usahanya mencari kebahagiaan. Dan ini sudah pasti bukan pada perbendaharaan dunia. Kalau begitu bahagialah orang kafir, tidak. Maka ini peran. Maka Nabi SAW adalah semua para nabi kerjanya adalah untuk menyebarkan kebahagiaan, ketenangan kepada manusia. Karena itu goalnya daripada hidup ini. Sehingga nanti mereka semua pada rahmat Allah itu surga, jannah. Sana berkumpul orang-orang bahagia. Sebagaimana neraka berkumpulnya orang-orang yang sengsara. Maka neraka itu tempat perkampungan kesengsaraan. Dan surga adalah perkampungan kebahagiaan. Ya. Maka di sini saya ingatkan sedikit lagi, bahwasanya butuh keyakinan yang pertama, karena la yanfa'ul yaqin bidhann. Ya. Jangankan dengan syak, yakin itu enggak manfaat, bahkan dengan dhann sekalipun. Dhann ini sudah melebihi syak kan? Dhann itu udah tingkatnya di atas syak. Sampai 60-70 dah. Kalau dengan syak la yanfa'ul yaqin bisyak wa kadzalika la yanfa'ul yaqin bidhann. Ma fi mi'ah. Lazim mi'ah. Kalau kata orang Bengali di Saudi. Allah, anta mi'ah kuis. Orang cukup gak 100% lagi. Maka ketika ada ini betul-betul ada, maka wajar akan ada ghibtah, kecemburuan di kalangan ahli iman.
yang Allah halalkan. La hasada illa fitnatain. Orang yang punya harta tidak akan muncul dalam diri mereka kecemburuan kalau orang pemilik harta itu nggak pernah infak. Orang itu biasa aja. Yang ada hasad, dengki, ini yang haram. Kalau hasad dalam tadi, ghibtah namanya, kecemburuan. Kalau orang punya harta, tapi dia infak, jadi donatur terus, bukan donatur. Sekarang banyak donatur. Kue, bikin makanan aja. Maaf, jangan tersinggung yang buat donat. Saya nggak ada maksud itu. Saya ingin mengatakan bahwasanya ketika orang punya harta banyak, tapi dia tidak berinfak, nggak ada kecemburuan. Coba lihat hari ini, bagaimana cemburunya orang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Orang udah lama meninggal. Cemburunya kepada Utsman bin Affan yang sampai hari ini rekeningnya masih atas nama beliau. Masih ada sumurnya, masih ada kebun kurmanya. Dan di Madinah ada toko-toko yang memang dibuat tuh kurma dari kebun Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu ada dijual. Ya. Ya, kalau untuk mau makan ya siapkan untuk murah insyaallah. Ada. Cemburu orang mendengar Utsman, Masya Allah, luar biasa. Bagaimana cemburunya kita ketika membaca hadis yang dirawikan oleh Abdurrahman As-Sulami, hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Apa yang membuat Abdurrahman As-Sulami beliau siap duduk nongkrong di masjid hanya karena hadis ini, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Enggak mungkin muncul ini kecemburuan kita kalau beliau ini tidak ada yakin 100%. Apa yang membuatmu ditanya? Apa yang membuatmu duduk di sini? Hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ingin mendapatkan ini, goalnya itu. Maka kita paham apa yang dikatakan oleh yang disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam. Apa kata beliau? Man ahabbal Qur'an ahabballah wa rasulah. Man ahabbal Qur'an ahabballah wa rasulah. Nah, ini yang kita bicarakan dalam konteks syiar mataku, iman sebelum Al-Quran. Barang siapa yang cinta Al-Quran, dia otomatis pasti cinta kepada Allah dan Rasulnya. Coba lihat beberapa gol ini kita dapatkan. Man ahabbal Quran ahabballah wa rasulah. Barang siapa yang mencintai Al-Quran, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dumna kontung dah. Oh, luar biasa. Maka ketika kita para guru yang menjadi orang yang menyebabkan anak-anak, bukan hanya kita saja, cinta kepada Allah dan Rasulnya, ini luar biasa. Inilah kerjanya para da'i Al-Quran. Antum di sini kita sama da'i Al-Quran, walaupun bahasa Al-Quran, tapi da'i Al-Quran. Maka disinilah kerjanya kita. Apa kerja kita? Ini kita tugasnya adalah alimur risalah. Alim ar-risalah. Wa amilur risalah. Kita lah orang yang memahami tentang risalah Al-Quran ini. Untuk apa dibawa Al-Quran? Dia adalah untuk menghidupkan orang yang mati, hatinya akan jadi hidup. Sebagaimana Allah sebutkan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu an, aw man kana maitan fa ahyaynah faja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumat laysa bi kharijin minha. Baik. Saya sebutkan sedikit lagi. Maka ini nikmat. Nikmat. Ini nikmat yang luar biasa. Nikmat yang mana nikmat ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang kita khawatirkan kalau nikmat-nikmat yang lain, nikmat itu bisa merubah jadi nikmah. Nah, ketika persaudaraan menjadi permusuhan, itu nikmah. Padahal kita hidup dalam nikmah. Maka kalau banyak hal tidak cocok untuk orang awam, tapi lihat Al-Quran cocok untuk semua manusia. Katsirun minal masail
kathirun minal masail, banyak di antara permasalahan-permasalahan keilmuan bahkan yang kita bicarakan, la tasluh bi'awamin nas, enggak cocok untuk orang A, lakinnal Quran cocok untuk semua manusia, karena kitab hidayatun linnas. Hidayatun linnas. Baik, di poin-poin terakhir saya ingin mengatakan bahwasanya ini mesti yang kita coba minimalisir lah. Minimalisir, apa yang kita minimalisir? 3 kesalahan yang sering berulang. Ini pada manusia. Yang ini tentu berbeda daripada masyru'ul hayah. Berlawanan pada konsep masyru'ul hayah. Ini yang salah satu akhta' tatakarrar. Daiman tatakarrar fi hayatina. Apa yang pertama? 3 kesalahan manusia. Kalau kita lihat konsep Al-Quran itu 3 kesalahan manusia yang sering terulang, enggak sesuai pada masyru'ul hayah. Dhiya'ul waqt. Dhiya'ul waqt. Buang-buang waktu. Padahal yang paling dekat dengan kita adalah mati, dan paling jauh adalah waktu yang sudah berlalu. Segala sesuatu yang akan datang itu dekat. Coba lihat, tadi subuh misalnya kita enggak salat, bisa kita balik untuk subuh tadi? Tak bisa lagi, jauh. Tapi itulah konsekuensi dhiya'ul waqt. Kemudian yang sering kita buat kesalahan kita adalah at-takallum fi ma la ya'ni. Kita suka berbicara sesuatu yang tidak ada maknanya. Ini kalau kita lihat ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sehingga hidup kita enggak betul. Karena kenapa? Enggak qawlan sadida. Maka enggak menghasilkan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu. Enggak dapat golnya faqad faza fawzan azima. Tapi ya inilah kelemahan kita. Ya Allah tegur dalam Al-Quran, tapi minimal ini kita tidak memperbanyak, tapi minimalisir. Dan itu ada pada semua kehidupan manusia. Yang ketiga, kesalahan kita tanpa kecuali manusia itu al-ihtimam bitawafihil umur. Terlalu mementingkan perkara-perkara yang remeh temeh. Tawafih, tafih. Terlalu mementingkan perkara yang remeh temeh. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam apa beliau mengatakan dalam hadisnya, innallaha kariha lakum thalathan. Apa? Kathratus su'al. Kemudian idha'atul mal. Yang ketiga qila wa qal. Itu hadisnya. Rawahu, saya lupa. Kalau enggak salah Tirmidzi atau Bukhari. Innallaha kariha lakum. Ini konsep masyru'ul hayah. Ya. Konsep masyru'ul hayah. Ini penting, guru. Ya. Baik. Saudara saya muliakan, maka saya mengingatkan diri saya dan kita semua untuk sama-sama kita semangat ya. Bahwasanya ya hidup ini tujuannya biar goalnya ke surga. Maka kalau sudah kita berbuat betul-betul maksimal berusaha dan kita tampilkan sebagaimana kerja dan para anbiya, ufawwidu amri ila Allah. Selesai. Rabbana 'alaika tawakkalna. Serahkan pada Allah. Ini belum berbuat dah tawakal. Ya udahlah. Kalau dia begah, berasa. Santri tu dah cakap merajaah. Dah dibilang si ustaz. Itu kenapa aja? Ustaznya tawakal aja lah. Udah bilang enggak boleh.
boleh begitu. Jadi ada usaha yang maksimal baru ada tawakal. Jadi nanti ada bab yang akan disampaikan oleh Ustaz Azhar. Jadi artinya kalau tadi bicara konsep masyarakat Al-Quran ini, yang perlu dipahamkan kepada semua anak didik kita dan kita semua, hafal Quran ini bukanlah hanya memberikan keberkahan bagi penghafal, tapi memberikan keberkahan bagi siapapun yang ikut sumbangsih dalam Al-Quran, bahkan memberikan keberkahan bagi keluarganya, bahkan bagi negaranya. Maka ingin saya katakan, selama negara ini masih banyak penghafal Quran, ketahuilah masih dalam kebaikan. Ya, mungkin orang nggak ngerti, pemerintah pun nggak ngerti itu mulianya penghafal Quran dan mulianya Al-Quran. Mereka kira karena bagusnya manajemen negara mereka yang mereka buat dari ini, buat tol ke langit, tol ke laut, entah kemana-mana. Mereka keren itu kuat negara. Mereka nggak tahunya di sinilah keberkahan-keberkahan. Ya, keberkahan-keberkahan. Yang kita sedang berusaha bukan hanya menjadi orang saleh, tapi menjadi orang muslih. Kita kan muslih di sini, berusaha menjadi muslih. Ya, minimal memperbaiki bacaan Al-Quran, muslih juga itu. Ya, di sini penting. Itu bisa bayangkan sampai masyarakat awam. Saya kemarin pulang ke Lowing, kampung saya ke Lowing di sana. Itu bisa bayangkan jauhnya. Lowing itu lebih pada Lok semua. Lowing. Kemarin sore saya pulang. Masyarakat awam bisa mengatakan itu tanpa pembukaan kalimat kepada saya. Beliau katanya gimana kalau masuk mataku, masuk Quran. Karena mereka punya pemahaman, kalau ada kalian dengku kan, urang ka gebut-but ka trep-trep hanya baca Quran tu. Maka yang tak jam yang masyarakat awam. Enggak ada S1, enggak ada apa-apa. Maunya nana ke, pelai anak ke, baik lagi yang kakak, hanya ibu tu. Tapi punya kali hibut tajuk pesantren aku juga. Ya, bagi lu urang awamnya pandai ketimpulan. Lok weh Ustaz, lok weh. Mereka belajar daripada pengalaman. Kecok ketimpulan ke anak kemana ke ilong anak ilong yang kedua, yang kata boh kaidayah. Pernah hafal Quran dulu di PPTK. 6 tahun kasus PPTK, pedibik ini. Jadi mereka ingin balik. Cara aja Quran ini nanti baru aja jawab yang betul. Yang orang belajar baru mahra ke kalian kah? Ya ampun. Di kalian lanjut. Tu ada parak temayang. Ya ampun. Yang konsep masyarakat sederhana mentang. Oh temayang jamaah. Oh hanapah bacaan. Alah pun aja. Kenapa kan? Karena kualitas tingkat generasi orang tuanya budaya Quran tadi. Dia gebet. Walaupun kan dengku. Dia menan imam hanapah walaupun ka kepiah kapanya, kepiah ka hitam lagi lo betul. Belum pakai jubah. Syam. Orang kampung sangat selektif tentang hal-hal lagi yang biasa aja. Baca. Hana betul Fatihah. Ilmu walaupun hana kabut panjang tapi Fatihahnya gelah. Karena konsep orang jamun nanti gajah ubud anak ke. Ini pernah tengku gelah mengke ayat temayang. Ya kan? Tu beliat bahasa orang dulu. Mengajuk anak penting bergelah ke rukun temayang. Bergelah kita temayang, Fatihah bergelah. Baik, kita ini penting maka sah-sah mereka serahkan semua usaha dengan maksimal, insyaallah kita akan dapatkan. Maka kita akan sampai pada kesimpulan terakhir, yaitu tugasnya masyru'ul hayah dalam hayatul Quran yang Rasulullah bawa itu adalah kaifa nuhawil ya ummiyun yakunu ummah. Bagaimana kita bisa mengubah masyarakat yang ummi menjadi ummah. Ummi, mereka enggak ngerti tulis dan baca. Kan ada riwayat yang mengatakan di akhir hayat Rasulullah itu bisa baca. Wallahu a'lam. Tolong dikaji lagi itu. Tapi ummi yang dimaksudkan pada Rasul dengan pada masyarakat yang ummi ini berbeda. Tapi lihat ketika Tuhan ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan sebagainya sampai akhirnya diizinkan untuk dituliskan, sejumlah para sahabat itu ada ahli penulis wahyu dan sebagainya. Tugasnya bukan hanya tapi ummi dalam segala hal. Maka tugas kita
peran kita dalam masyarakat hafizul Quran lah nahawid. Ummi jadi ummah. Ummah itu nggak mesti banyak. Seandainya lagi begitu banyaknya ummiyun, masyarakat yang ummi, nggak ngerti baca, nggak ngerti Al-Quran. Tapi menjadikan dari mereka satu orang ummah aja itu udah hebat. Maka Allah bilang, Inna Ibrahim kana ummah. Itu seorang Ibrahim. Nggak banyak. Beda kekuatan ummah dengan ummi. Ya. Maka di sini kita perannya adalah bagaimana memberikan tazkiyahnya. Maka tazkiyah itu ta'lim harus tambah dengan tazkiyah. Tazkiyah itu sebelum ta'lim. Maka ini mudah-mudahan bagian pada tazkiyah roh. Para ustaz semua dan saya pribadi akan betul-betul memahami peran Quran ini luar biasa. Masyarakat al-hayah. Ya, insyaAllah. Kini anda mentang, yang pikir lebih wate, karena tidak ada melayuna. InsyaAllah, mudah-mudahan kesimpulannya sudah bisa diambil ya. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.